lagi di EduQuest, tempatnya diskusi menarik seputar perkembangan teknologi dan tren digital. Saya Aura dari Syifa, dan di episode kali ini kita akan membahas mengenai topik yang sangat relevan di era digitalisasi saat ini, yaitu adalah pengaruh jejak digital di media sosial. Apa sih sebenarnya jejak digital itu? Dan bagaimana dampaknya terhadap kehidupan kita sehari-hari? Mari kita bahas bersama. Nah, sebelum kita masuk pada topik yang sangat menarik ini, kira-kira Sobat Edu tahu nggak ya, apa itu jejak digital? Oke, jadi perlu Sobat Edu ketahui bahwa jejak digital adalah sesuatu hal yang tidak mudah hilang seperti tapak kaki di pasir saat kita mengunjungi pantai. Jejak tersebut tetap tertinggal meskipun sudah ditinggalkan untuk waktu yang lama. Puitis sekali ya. Nah, setiap apa yang kita lakukan di internet dapat meninggalkan bekas yang lama-kelamaan menumpuk tanpa kita sadari loh. Jadi Sobat Edu, intinya jejak digital adalah rekam jejak yang berisikan informasi atau data historis mengenai hasil penelusuran seseorang di media sosial. Berdasarkan hasil riset We Are Social Hootsuite yang dirilis Januari 2019, pengguna media sosial di Indonesia mencapai 150 juta atau sebesar 56% dari total populasi. Jumlah tersebut naik 20% dari survei sebelumnya. Sementara, pengguna sosial mobile atau gadget mencapai 130 juta atau sekitar 48% dari populasi. Nah, generasi milenial seperti kita ini sudah pasti memiliki media sosial dan menerima juga menyebarkan informasi kan? Namun, Sobat Edu tahu nggak sih kalau ternyata jejak digital ini memiliki dampak loh? Seperti halnya jejak digital bisa mempengaruhi terhadap sudut pandang orang dalam memandang kamu. Jika kamu melakukan hal baik di media sosial, maka orang akan menilai bahwa kamu adalah orang yang baik juga. Sebaliknya, jika terdapat hal-hal buruk yang pernah terekspos atau pernah kamu lakukan, maka stigma orang terhadap kamu akan juga buruk. Sobat Edu, ternyata hal tersebut bisa berpengaruh kepada kita terhadap pencarian pekerjaan juga loh. Kok bisa sih? Bisa, karena banyak perusahaan yang melihat jejak digital kandidat sebagai bagian dari proses rekrutmen. Apakah ini memberikan gambaran yang akurat atau justru bisa menimbulkan kesalahpahaman? Itu adalah satu pertanyaan yang perlu kita pikirkan. Oke Sobat Edu, sebagai contoh nyata, belum lama ini kita mendengar bahwa terdapat salah satu food blogger yang mereview makanan milik seorang artis. Jujur sih, tapi kesannya seperti menjatuhkan. Dengan beredarnya hasil review dari food vlogger tersebut, banyak sekali cuitan-cuitan negatif yang menyerang food vlogger tersebut. Nah, dari kisah tersebut bisa kita ambil sisi baiknya Sobat Edu, bahwa dalam menggunakan media sosial atau berbicara di media sosial harus dengan kata-kata yang bijak agar tidak menyinggung orang lain. Eits, tapi Sobat Edu tidak perlu takut akan pengguna media sosial. Karena di balik semua itu, jejak digital juga membawa dampak positif. Kita bisa menggunakan jejak digital untuk membangun jejak profesional, membagikan ide, dan terhubung dengan orang-orang dengan minat yang serupa. Jejak digital bisa menjadi sarana yang kuat untuk membangun reputasi online yang baik juga. Tetapi dengan semua dampak ini, bagaimana bisa kita menjaga agar jejak digital kita tidak menjadi ancaman? Mungkin salah satunya adalah meningkatkan literasi digital, menjadi lebih sadar akan informasi yang kita bagikan secara online, dan juga menggunakan pengaturan privasi dengan bijak. Oke Sobat Edu, jadi kita sebagai orang yang paham bermedia sosial, alangkah baiknya kita memberikan citra yang baik atau positif terhadap penggunaan kita di berbagai media sosial. Oleh karena itu Sobat Edu, mari kita gunakan media sosial dengan bijak ya. Oke,
Mungkin segini saja topik pembahasan pada hari ini. Semoga Sobat Edu juga dapat lebih aware dalam bermedia sosial ya. So, sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah!